Pemirsa, di tengah padatnya kota Bandar Lampung, kebutuhan pangan tetap tinggi. Namun bagaimana jika kota tidak mempunyai cukup lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut? Dan di Kelurahan Waikandis terdapat cara kreatif ibu-ibu KWT untuk memanfaatkan lahan sempit menjadi sumber pangan yang tinggi. Hari ini, saya sudah janjian dengan Ibu Tumini selaku Ketua KWT di Kelurahan Waikandis untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit ini untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mari kita temui Ibu Tumini. Di tengah padatnya pemukiman dan hiruk-pikuk kota Bandar Lampung, ada cerita berbeda tentang lahan yang tak lagi dibiarkan kosong. Di sini, di antara rumah-rumah warga, sekelompok ibu-ibu berinisiatif mengubah lahan tak terpakai menjadi kebun yang memberikan harapan. Inilah awal dari gerakan kecil yang membawa dampak besar. Saya masih mencari Bu Tumini dengan teman-teman KWT-nya. Mbak Eka, sini. Nah, itu mereka. Akhirnya ketemu juga. Di sekitar sini, banyak lahan kosong berupa tanah kafling. Daripada dibiarkan begitu saja, warga bersama sekelompok wanita tani memanfaatkan untuk pertanian. Dari sinilah lahir kebun yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus menambah penghasilan keluarga. Ibu, ini kalau selada kayak gini nih berapa kali sih Bu panennya? Dalam sebulan mungkin? Ya kalau dalam 1 bulan ya kita sekali aja, Mbak. Sebulan sekali. Tapi ini inovatif banget ya Bu, Iya. ditanamin selada. Ini ibu-ibu KWT ya Bu yang nanam? Iya. Gitu. Tapi kalau KWT-nya sendiri itu sih Bu, gimana sih Bu awal terbentuknya? Itu KWT Indah Lestari itu terbentuknya itu di 9 Januari tahun 2013, Mbak. Pada waktu itu dari Dinas Pertanian itu datengin di rumah waktu itu, di rumah ketua RT-nya. Dia mau membentuk KWT, kelompok wanita tani. Nah, yang berjumlah anggotanya 30 orang. Waktu itu dari Dinas Pertanian itu membentuk KWT ini karena mau dikasih bantuan bebek. Waktu itu di tahun 2013 itu dilala insya Allah di tempat kami ini walaupun KWT ini belum terbentuk, cuman waktu itu di RT kami itu udah terbentuk namanya Dasawisma, Mbak. Jadi awalnya itu Dasawisma. Iya, Dasawisma itu dilalah kita selalu nanem-nanem itu dilalahnya. Terus pas terbentuknya suruh bentuk KWT itu, kami jadi enak tinggal ngerekrut Dasawisma tadi. Terus itu ya bantuan bebek turun di 2013 itu. Terus sambil suruh nanem sayur-sayuran yang waktu itu kita diberi bantuan kebun bibit. Waktu itu kita dapat bantuan kebun bibit yang sudah berdiri dan kita tinggal menyemai. Bibitnya pun dari Dinas Pertanian kita dikasih. Jadi hasil dari semaian tadi anggota dan warga sekitar boleh menanam. Intinya gitu. Seperti itu. Itu bibit awal yang dikasih itu apa aja sih Bu? Bibit awal yang dikasih cabai, terong, tomat, terus kayak sawi-sawi sih dikasih sih, cuman waktu itu kan kita baru pembibitan aja. Jadi yang intinya dikasih ya kayak cabai, terong, tomat, terong bulat, terong ungu, itu aja sih awalnya. Awalnya itu ya Bu. Tapi dari awal 2013 itu sampai sekarang jumlah anggotanya ini berapa Bu? Kalau jumlah anggotanya 30, cuman ya kalau orangnya itu ya udah ada yang
diganti, Oke. nggak dari awal itu kan ada yang pindah, terus ada juga yang meninggal. Jadi ya kalau jumlah anggotanya tetap 30, cuman ya bukan orang itu dulu semua, udah ada pengganti. Iya, jadi jumlah anggotanya ini 30 ya, Bu. Iya. Cuma memang dalam perjalanannya waktu ada pergantian orang gitu. Iya, mana ya kita ini nggak, intinya siapa yang sempat ke kebun. Oh. Ibaratnya hari ini si A 5 orang ke kebun, besok nggak bisa ke kebun, yang lain pun pasti datang. Kadang-kadang ya kalau dia orang pas senggang ya rame ke kebun. Emang ke kebun kami ini kita di sore hari, Mbak. Oh, sore hari ya, Bu, Iya, kegiatan tanamnya karena menanamnya. ibu-ibu ini di pagi hari ini ada kegiatan lain seperti dia kerja rumah tangga gitu. Jadi kita kan nggak bisa paksakan ya. Yang penting KWT kita jalan gitu aja. Iya, jadi memang sore hari nih kegiatan menanamnya para Iya. ibu-ibu. Kalau sekarang, Bu, ini apa aja tanaman yang sedang ibu-ibu tanam? Cabe, terong, selada, pepaya juga ada, Mbak, cuman pepaya nggak jadi. Jadi memang banyak ya, Bu, Ya. macam-macam tanamannya. Tapi kan, Bu, ini kan kalau bicara tanaman ya ada musim yang mungkin kita nggak bisa prediksi, kemudian ada hama. Ini tantangan ibu-ibu KWT ini dalam menanam sayuran dan juga cabai yang ada di sini apa, Bu, tantangannya? Kalau tantangannya sih ya kita tuh ya intinya yang pasti itu ya, Mbak, kalau tantangan awal itu yang pasti itu ya kita modal lah intinya. Tantangan pastinya itu pertama itu kadang-kadang kan kita kehabisan nih, apalagi ini nih. Ini nih kita ibaratnya panen nggak langsung kita ngumpul, Mbak, udah kita beliin ini. Sedangkan ini nanti kan kita cara penyiramannya ini pakai paralon, Mbak. Paralonnya kan baru dilepas karena kemarin habis dibajak nih. Nah nanti kita pasang lagi paralon ini. Jadi ibu-ibu ini udah nggak kuat kalau suruh nyiram pakai gembor. Oh, jadi ada Jadi paralonnya, tinggal Bu. kita puter airnya mancur gitu. Oke, jadi itu ya. Tapi kalau ini kayak harga kayak gitu gimana sih, Bu? Harga ya kadang-kadang murah, kadang-kadang ya alhamdulillah bisa harga tinggi. Kalau ini harga selada anjlok. Oh, anjlok. Ya. Berapa, Bu? Kemarin itu cuman 500, Mbak, diambil dari orang pertama. Per ikat ya, Bu? Per ikat, Per iya. ikat. Oke. Tapi kalau kayak hama, kayak gitu penyakit, itu gimana, Bu? Kalau hama sih ya ada ya. Kalau ada hama ya kita semprot, cuman kita utamakan tanaman kita ini ya ibaratnya banyak organiknya lah daripada ini pupuk kimianya gitu aja. Obat-obat juga kadang-kadang kita kan pakai yang organik juga, Mbak. Oke, jadi memang obat-obatannya ini organik ya, Bu, ya, Iya. biar nggak banyak kimianya Iya, ya, Bu. cuman ya diseling ada kimianya, nggak ini sih, nggak Iya. munafik ya. Karena kadang-kadang obat yang organik ini nggak mempan. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Iya, sejauh ini dari tanaman-tanaman yang ditanam ibu-ibu KWT ini gimana, Bu, kebermanfaatannya untuk anggota? Ya kalau kebermanfaatannya ya sangat banyak sih, Mbak, untuk ekonomi mereka. Ya untuk ekonomi itu sangat tinggi kan, ibaratnya kan aturan beli cabai, nggak beli cabai lagi itu kan udah mengurangi pengeluaran. Ya, beli sayuran kita udah nggak beli sayuran. Kalau kayak tempe tahu ya tetap beli, ikan tetap beli, gitu aja sih. Oke, Bu, ini kan banyak tanaman yang lain. Boleh nggak ajak saya untuk lihat-lihat tanaman yang lain? Boleh dong. Oke, ayo, Bu, kita lihat. Ayo. Kelompok Wanita Tani KWT Indah Lestari 1 berdiri dengan semangat mengoptimalkan lahan kosong menjadi kebun produktif. Dengan jumlah anggota mencapai 30 orang, kelompok ini bukan hanya sekedar menanam, tetapi juga belajar bersama, saling menguatkan dan membangun kemandirian. Beragam jenis sayuran seperti selada, terong, dan cabai mereka budidayakan di lahan kafling yang belum termanfaatkan. Setiap bulannya sekitar 300 ikat selada berhasil dipanen, ditambah 30 kg terong dalam sekali panen. Sementara cabai menjadi komoditas baru yang tengah mereka coba kembangkan. Tak hanya sekedar mengisi dapur rumah tangga, hasil panen ini juga menjadi tambahan penghasilan ketika dijual langsung kepada tengkulak.
inilah wujud nyata peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, sekaligus membantu perekonomian rumah tangga dari lahan sederhana yang ada di tengah pemukiman. Selain membantu kebutuhan dapur, hasil panen juga menjadi tambahan penghasilan ketika dijual langsung kepada tengkulak. Inilah wujud nyata peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, sekaligus membantu perekonomian rumah tangga. Tidak berjalan sendiri, KWT Indah Lestari juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Lurah Waikandis aktif menjembatani komunikasi dengan pemilik lahan, sekaligus menghadirkan penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung untuk mendampingi para anggota. Jadi begini, lahan-lahan ini awalnya dulu itu masih dalam bentuk seperti tidak termanfaat, jadi banyak rumput, banyak pohon-pohon liar yang tumbuh. Dengan adanya pemanfaatan untuk ibu-ibu KWT Indah Lestari ini, mereka melakukan penanaman seperti sawi, cabai, dan ada juga yang menggunakannya untuk seperti tempat peternakan ikan, tapi menggunakan polybag. Jadi dalam bentuk yang kecil. Dan tanaman-tanaman ini berupa tanaman seperti, ada yang berbentuk tanaman seperti kates, buah-buahan. Yang jelas dengan pemanfaatan ini, lahan ini bisa terlihat tertata, bersih, dan dia enak untuk dilihat mata, indah gitu. Ide pertama pemanfaatan lahan ini karena memang pada saat itu kita membutuhkan lahan, jadi kita mencari lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak termanfaatkan yang menimbulkan penumbuhan tanaman-tanaman liar seperti rumput liar, itu bertemu dengan si pemilik tanah, menyampaikan tujuannya sekaligus untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi setelah dilakukan pembersihan, baru bisa dilakukan penanaman. Dan alhamdulillah di dalam penanaman itu pun kita mendapatkan dukungan dari Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Haja Eva Duyana, berupa bibit cabai, berupa pupuk, berupa bantuan seperti untuk polybagnya. Tantangan itu kita harus mencari si pemilik tanah terlebih dahulu. Setelah itu kita menyampaikan apa tujuan-tujuannya, dan di sini juga harus ada pendekatan dengan si pemilik tanahnya. Karena ada kesepakatan juga dengan si pemilik tanah, apabila suatu saat mereka akan membangun rumahnya di tanah ini, ya kita harus monggo untuk pergi gitu atau cari tempat lahan yang lain. Jadi pemanfaatan ini ada batasan waktu, tapi batasan waktu itu kita sendiri nggak tahu. Karena pemilik tanah ini umumnya mereka invest, jadi mereka tidak berada di Waikandis ini. Jadi semacam tabungan, jadi tanah ini untuk simpanan lah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk semangat ibu-ibu KWT ini saya lihat cukup baik, karena memang banyak lahannya, bukan di sini aja. Jadi lahan ini pencar-pencar, karena dia memanfaatkan lahan kosong yang milik masyarakat. Ada di sebelah atas juga itu ada tanaman cabai, ada tanaman seperti buah nangka. Jadi ada juga tanaman sayuran, sawi. Kebetulan di sebelah kelurahan juga ada tanah yang ada pemiliknya tapi belum digunakan, itu digunakan untuk penanaman sawi. Dalam mendukung KWT ini saya sering turun dan kita juga bicara ke si pemilik tanah untuk mereka bisa membantu untuk meminjamkan lahannya sementara belum digunakan. Tetapi kalau untuk bantuan dalam bentuk penyuluhan, memang ada tenaga penyuluhan dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Kalau yang saya lihat sampai saat ini, mereka setuju-setuju saja. Buktinya mereka juga banyak yang lahannya dipersilakan untuk dipakai untuk penanaman. Seperti kebanyakan di sini cabai dan sawi. Kalau harapan saya berharap kebun ini bisa berlanjut ke depannya akan lebih baik, bisa membantu perekonomian petani-petani di sini dan bisa membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebun-kebun ini, lahan-lahan ini juga terlihat terawat. Jadi kita ngelihatnya juga nggak belukar gitu.
Di balik keberhasilan KWT Indah Lestari, juga ada peran penting penyuluh pertanian. Mereka hadir memberikan berbagai informasi dan pengetahuan, mulai dari sosialisasi urban farming, manajemen usaha tani, hingga pelatihan produk olahan dan pemasaran hasil pertanian. Tak berhenti di situ, penyuluh juga membimbing teknik budidaya yang tepat, mulai dari pemilihan lahan, pengolahan tanah, hingga pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai media tanam. Pendampingan inilah yang membuat para anggota KWT mampu mengelola kebun dengan lebih baik dan berkelanjutan. Bu, selaku penyuluh, ini pendampingan seperti apa sih yang sudah diberikan untuk ibu-ibu KWT di sini? Penyuluh melakukan berbagai macam bentuk pendampingan ya kepada anggota kelompok tani. Salah satunya yang pertama, penyuluh memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota kelompok tani. Anggota KWT itu bisa berupa sosialisasi tentang urban farming, tentang manajemen usaha tani, tentang teknologi pertanian, tentang apapun atau berbagai isu terkini yang relevan dengan kegiatan KWT. Yang kedua, penyuluh membantu anggota KWT untuk mengakses ya informasi dari luar seperti informasi cuaca, informasi harga pasar, ya, dan penyuluh mendampingi KWT dalam menjalankan usaha taninya dari mulai perencanaan, dari mulai pelaksanaan sampai pemasaran hasil pertanian. Penyuluh juga memberikan edukasi ya, berupa pelatihan atau penyuluhan tentang misalnya itu tadi ya, sosialisasi urban farming, tentang pendampingan produk olahan, tentang pemasaran hasil pertanian dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada nggak sih Bu teknik khusus ya yang diberikan untuk ibu-ibu KWT dalam menanam tanaman di sini? Oh, ada. Penyuluh biasanya memberikan beberapa teknis. Yang pertama yaitu tentang budidaya ya, teknik budidaya menanam sayuran. Di mana akan disosialisasikan, akan diberikan penjelasan tentang bagaimana pemilihan lahan, pemilihan bibit tanaman, terus pengolahan tanah sampai kepada hasil pemasaran. Lalu kedua itu ada teknik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, seperti memanfaatkan botol bekas ya, dan limbah rumah tangga lainnya. Lalu di sini penyuluh juga bisa memberikan teknis tentang pemanfaatan media tanam. Ada dua ya, yaitu secara vertikultur dan secara hidroponik. Jadi kalau secara vertikultur itu pemanfaatan media tanam secara bertingkat. Lalu kalau hidroponik dia tanpa menggunakan tanah. Oh, baik. Seperti itu. Ini kendala-kendala yang dihadapi apa aja, Bu? Ada kendala yang dihadapi oleh penyuluh kepada anggota KWT ya. Salah satu ini adalah kendala utama ya, bagaimana menggugah rasa kesadaran KWT ya, untuk mau mereka bercocok tanam. Hal ini menurut saya sangat penting ya, untuk mendorong kemandirian KWT agar mampu berdaya saing dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu masalah suhu dan curah hujan yang tidak menentu ya, dimana kita tahu saat ini banyak angin kencang, lalu suhu curah hujan yang tidak menentu ini ya, membuat atau bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Yang ketiga masalah kondisi tanah, dimana kondisi tanah yang tidak subur itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu di sini juga ada serangan hama, penyakit serta gulma, dimana kalau gulma ini kan pertumbuhannya sangat pesat ya, dan dia bersaing dengan tanaman utama untuk mendapatkan nutrisi ya. Kalau serangan hama dan penyakit dia menyerang tanaman sehingga menyebabkan kerusakan pada akar, batang dan daun. Selain itu kendalanya ini terbatasnya ya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu KWT, terutama kurangnya mereka keinginan untuk mengakses informasi
lebih dalam ya, baik media online ataupun YouTube dan lain sebagainya. Iya, di tengah kendala itu ini Iya. menjadi tantangan sendiri ya Iya, bagi Ibu betul. selaku penyuluh. Terakhir Bu, ini harapan Ibu terkait dengan adanya Ibu KWT yang sangat kreatif ya menanami lahan yang tidak terpakai di sini. Harapannya sejauh ini seperti apa? Ya, harapannya ini jelas KWT harus mampu memiliki kemandirian untuk ketahanan pangan keluarga ya, sehingga KWT ini nantinya bisa berdaya saing di pasar ya secara global dan bisa berkelanjutan untuk ketahanan hidup mereka. Jelas tujuan pendampingan ini itu yang pertama, tujuan pendampingan kita kepada KWT itu yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu KWT dan anggota keluarganya. Lalu yang terakhir adalah mendorong kemandirian KWT untuk menuju KWT yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ya, tentunya harapannya sangat baik sekali Ya. demi keberlanjutan KWT ini. Keberadaan KWT Indah Lestari di Waikandis bukan sekedar pertanian. Ini tentang kemandirian, ketahanan pangan, dan upaya meningkatkan taraf hidup keluarga. Dari lahan sederhana, lahirlah semangat besar untuk saling menguatkan dan maju bersama. Dengan kerjasama masyarakat, dukungan pemerintah, dan pendamping penyuluh, KWT ini diharapkan mampu berdaya saing dan berkelanjutan. Harapan besarnya, gerakan kecil ini bisa menginspirasi banyak pihak, bahwa setiap lahan yang terabaikan bisa menjadi sumber kehidupan, dan setiap langkah kecil mampu membawa perubahan besar bagi masa depan. Dari lahan yang semula terbengkalai, kini tumbuh harapan baru. KWT Indah Lestari membuktikan bahwa ketika masyarakat, pemerintah, dan penyuluh bersatu, lahan kosong bisa menjadi sumber pangan, sumber penghasilan, sekaligus sumber inspirasi. Semoga langkah kecil ini terus berlanjut, menghijaukan kota dan menumbuhkan kesejahteraan bagi banyak keluarga. Tidak cukup sampai di situ. Kesuksesan KWT Indah Lestari tentunya juga dapat diadopsi oleh warga di kelurahan lain, terutama para kaum perempuan agar lebih aktif dan turut mengoptimalkan lahan sempit di perkotaan. Pemirsa, dari tanah kafling tidak terpakai menjadi pusat pangan bagi kota. Dan dengan semangat yang menginspirasi bagi ibu-ibu KWT di kota Bandar Lampung, membuktikan bagi kita bahwa lahan sempit tidak menghalangi kita untuk berdaulat pangan. Semoga semangat ini bisa menular ke seluruh sudut-sudut kota lainnya. Dan inilah Inspirasi Tani, kebun pangan di tengah kota Bandar Lampung. Saya Kak Kurniasari, sampai jumpa di Inspirasi Tani selanjutnya.